Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama kami di Nyoba Belajar. Nah, oke. Kali ini kita akan membahas pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema menentukan ide pokok pada paragraf. Oke. So, langsung saja. Oke. Pengertian ide pokok. Ide pokok adalah gagasan pokok dalam paragraf. Nah, gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok dapat diartikan sebagai intisari yang disampaikan pada paragraf. Oke, lanjut. Di mana letak ide pokok berada dan bagaimana cara menemukan ide pokok pada paragraf? Nah, letak ide pokok berada pada kalimat utama. Nah, kalimat utama inilah kalimat yang dimaksud dengan kalimat inti. Nah, itu kalimat inti itu apa? Kalimat yang berfungsi sebagai landasan suatu paragraf. Jadi, kan di dalam paragraf itu ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama ini yang nantinya akan dikembangkan menjadi kalimat penjelas. Oke. Nah, jadi ide pokok itu terdapat pada kalimat inti dalam suatu paragraf. Oke. Lanjut ya. Cara menemukan ide pokok. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui letak atau posisi kalimat utama pada paragraf. Nah, jadi letaknya di mana? Nah, kita harus mengetahui ini. Paragraf itu kan ada 3. Yang pertama, deduktif. Deduktif itu apa? Kalimat utama di awal paragraf. Yang kedua ada induktif. Induktif itu kalimat utama di akhir paragraf. Yang ketiga ada campuran, yaitu di awal dan dipertegas di akhir. Ditandai oleh kata, oleh karena itu memang penting, dengan demikian jadi, dan lain sebagainya. Oke. Nah, biasanya kalau induktif sama campuran ini agak-agak gimana ya? Agak-agak mirip. Tapi kalau campuran biasanya yang di kalimat awal itu sudah agak-agak inti, tapi belum agak-agak udah masuk ke intinya, tapi masih dipertegas lagi dengan adanya kata ini di kalimat akhir. Nah, jadi itu kalau paragraf campuran. Nah, kalau induktif itu biasanya berdiri sendiri di akhir gitu. Kalimat yang pertama itu masih berisi penjelasan atau gambaran umumnya gitu. Oke. Lanjut, yang kedua, ini cara kedua. Jika di dalam teori di atas ini tidak ada yang pas atau cocok dengan pilihan jawaban, maka kita dapat membaca keseluruhan paragraf dan ambil intinya saja. Yang penting jawaban pada pilihan tidak nyeleweng dari apa yang dibicarakan pada paragraf. Nah, jadi kalau ini kita udah pakai teori ini tapi tidak ada di dalam pilihan jawaban, kita boleh membaca semuanya, membaca semua itu paragraf, terus kita simpulkan sendiri atau kita ambil intinya sendiri. Oke. Yang ketiga, ini teori donat. Teori donat ini baca awal kalimat dan kalimat akhir saja. Karena biasanya kalimat utama hanya ada di awal dan akhir paragraf. Lihat di pilihan jawaban, ada atau sesuai dengan kalimat awal atau akhirnya. Nah, ini lihat ada atau enggak. Kalau enggak ya masuk ke teori 2 tadi. Jika tidak ada, gabung. Nah, ini atau jika tidak ada, bisa gabungkan kalimat awal dan akhir tersebut lalu tarik kesimpulannya. Nah, kalau tidak ke teori 2, kalian bisa ini menggabungkan kalimat awal dan kalimat akhir terus lalu kalian tarik sendiri kesimpulannya. Oke, next kita ini akan latihan soal. Oke, kita langsung mulai saja. Oke. Ini suruh menentukan ide pokok. Ya, kita langsung mulai. Nomor 1, ukuran nilai konsumsi ada beberapa macam. Untuk konsumsi lokal yang daya belinya masih rendah, lebih menyenangi ikan yang berukuran 100-200 gram per ekor karena harganya relatif murah. Adapun untuk konsumsi golongan menengah ke atas, lebih menyukai ikan yang berukuran 400-1000 gram ini atau 1 kilo per ekor. Nah, ide pokok yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, nah ini apa? Nah, ini kita langsung baca kalimat awal dan kalimat akhir. Ukuran nilai konsumsi ada beberapa macam. Yang terakhir apa? Adapun untuk konsumsi golongan menengah ke atas lebih menyukai ikan yang berukuran 400-1000 gram per ekor. Nah, ini menurut saya paling cepat pakai teori donat. Kita langsung baca awal atau akhir. Nah,
Jadi ini yang awal, misalnya kalimat pertamanya ada nggak yang buat ide pokok? Yang pertama yang A, pilihan A, ukuran ikan nila. Enggak kan? Bukan hanya ikan nila toh. Yang B, ukuran nila konsumsi. Nah ini benar karena ada konsumsinya, ini lebih spesifik. Kalau ini tadi kan ukuran ikan nila saja, bukan yang untuk dikonsumsi. Kan banyak ikan nila yang untuk apa gitu loh, untuk dipelihara misalnya gitu. Nah ini untuk dikonsumsi. Ini B kita tandai. A jelas bukan. C, ukuran nila konsumsi lokal. Enggak kan, ini yang lokal ini kalimat penjelas nih, berarti enggak. Terus yang D, ukuran nila konsumsi menengah ke atas. Enggak, ini juga masuk ke kalimat penjelas, berarti enggak. Ukuran nila yang lebih disukai adalah 400. Enggak, ini yang disukai golongan menengah saja, tapi ini juga salah soalnya ini kalimat penjelas. Berarti yang benar jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 2. Aduh, maaf geser. Oke, penyakit influenza termasuk penyakit yang penularannya sangat mudah. Penyakit ini menyebar dari satu orang ke orang lain. Wah, ini seperti virus COVID ini, guys. Melalui kontak langsung. Nah, menurut penelitian, penyebaran virus flu atau influenza sangat terkait dengan level kelembaban udara. Di negara beriklim sedang seperti Amerika Utara dan Eropa, wabah flu biasanya terjadi di musim dingin. Sementara di negara tropis seperti Indonesia ini, influenza menyebar di musim penghujan. Ide pokok yang sesuai pada paragraf di atas adalah, nah coba, kalau A, penanggulangan penyakit influenza, enggak ada yang namanya penanggulangan di sini ya. Penyebaran penyakit influenza, ya ini masuk ini. Ini penularan sama penyebaran kan sama aja. Oke. Nah, ini pengobatan penyakit influenza, enggak. Di sini enggak ngomongin pengobatan. Jenis-jenis penyakit menular enggak. Apalagi malaria enggak. Berarti jawabannya jelas yang B. Oke. Next, guys. Oke. Nomor 3. Langsung kita baca aja ya. Taman Nasional Komodo terletak di kawasan Weles, Indonesia. Berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Kawasan Weles terbentuk dari pertemuan dua benua yang membentuk deretan unik kepulauan bergunung api dan terdiri atas campuran burung serta hewan dari kedua benua Australia dan Asia. Terdapat 254 spesies tumbuhan yang berasal dari Asia dan Australia di Taman Nasional Komodo. Selain itu juga terdapat 58 jenis binatang dan 128 jenis burung. Nah, ide pokok yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, nah ini kita langsung baca aja. Kalimat awal. Pertama, Taman Nasional Komodo terletak di kawasan Weles, Indonesia. Oke, ini berarti ngomongin apa kalau ini? Letak kan? Nah, kalau ini toh bukan ya. Ini lebih ke tema. Ini Taman Nasional Komodo. Nah, ini berarti kan kalimat awal. Kalau kalimat awal di sini kita sudah memilih kalimat teori tadi kan, teori donat, kalimat awal dan akhir. Nah, kalau kalimat awal ini sudah ada, berarti jawabannya yang ini. Berarti kan kalimat utama berada di awal paragraf. Berarti kan juga masuk ke jenis paragraf yang deduktif. Berarti kita langsung pilih aja yang B. Nah, coba kalau kita yang C. Terbentuknya kawasan Weles Indonesia. Enggak, ini masuk ke penjelas tadi. Taman Nasional Komodo ada di Kepulauan Indonesia Timur. Ya memang, tapi ini kalau untuk apa ya, ide pokok itu kayak kurang. Ini kayak menjelaskan gitu loh. Ide pokok tuh kan intinya gini aja, letak Taman Nasional Komodo. Nah, nanti kan baru bisa dikembangkan sendiri. Letaknya di mana? Di sini di Kepulauan Indonesia Timur gitu. Ini juga kurang lengkap sih, nggak ada Pulau Floresnya juga. Spesies tumbuhan dan binatang di Taman Nasional Komodo nggak. Ini penjelas. Oke, jadi jawabannya yang B ya. Ini menurut teori donat tadi, kita ambil yang awal dan akhir. Yang akhir enggak. Ternyata cuma penjelas. Dan teori yang
paragraf tadi, jenis-jenis paragraf ini masuknya ke deduktif, yaitu kalimat utama berada di awal paragraf. Oke, next, nomor 4. Keju yang diproduksi memiliki berbagai macam variasi rasa, tekstur, dan bentuk. Keju terdiri dari protein dan lemak susu. Susu yang digunakan untuk membuat keju biasanya terbuat dari susu sapi, kerbau, kambing, dan domba. Ratusan jenis keju dari berbagai negara memiliki berbagai tekstur dan rasa tergantung pada bahan baku yakni susu, isi lemak susu, bakteri dan jamur, cara pengolahan, serta proses penuaan keju memang merupakan jenis makanan yang berbasis atau berbahan dasar susu. Oke, maaf guys, ini agak belepotan saya bang bacanya karena agak sariawan ini. Oke, maaf ya guys. Oke, next, lanjut. Ide pokok yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, nah ini apa? Nah, kalau kita pakai teori Donat tadi kan kita mengambil kalimat awal dan akhir. Coba kita mengambil kalimat awal. Keju yang diproduksi memiliki berbagai macam variasi. Di sini ada nggak keju memiliki variasi? Ya, ini ada. Waduh, gimana ini? Terus di akhir ini juga ada nggak? Keju memang merupakan jenis makanan yang berbasis atau berbahan dasar susu. Wah, ini juga ada. Gimana ini? Kak? Nah, kita nanti dulu yang C dulu. Susu yang berasal dari sapi, kerbau, domba dapat diolah menjadi keju. Ini penjelas. Terus setiap negara memiliki jenis keju dengan variasi rasa. Ini juga nggak ada tadi. Nggak ada. Oh, ada berbagai negara. Ini tapi penjelas. Oke, terus cita rasa keju dipengaruhi oleh bahan dasarnya, proses pengolahan dan penuaan. Penuaan. Ini juga penjelas. Oke. Nah, jadi di sini memang yang A ini juga masuk. Juga ada maksudnya di kalimat pertama, tapi di sini ada kata memang. Nah, ini berarti masuknya ke paragraf campuran. Soalnya apa? Yang A udah menjelaskan agak rinci, tapi dipertegas lagi dengan kata memang ini di kalimat akhir. Nah, jadi gitu. Contoh yang paragraf campuran itu. Ini kan sudah dijelaskan, juga ada kan di sini. Tapi ini dipertegas lagi. Ini kan kita lebih mempertegas yang ini. Oke. Nah, itu ya guys. Jadi tipsnya yang pertama diingat-ingat tadi teori paragraf itu penting banget. Terus yang kedua, kalau mau cara cepat ya pakai teori Donat tadi. Yang ketiga, kalian harus teliti bacanya. Yang pertama teliti di itu aja, di pilihan jawaban, baru kalian mencarinya di teks atau di paragraf itu. Ya, kita membaca skimming aja. Oke. Jadi hati-hati juga dan konsentrasi dalam memilih. Oke. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan, kekeliruan, salah kata, pengucapan, dan tulisannya kurang jelas, dan ada gangguan berbagai macam, nah mohon dimaafkan atau mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau mau diskusi, tambahkan ke diskusi bareng kita di kolom komentar. Oke, sekali lagi. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.